تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita bisa berkumpul di dalam majelis ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita tidak bersyukur kepada Allah, karena semua yang kita pakai dan semua yang kita miliki dalam hidup ini merupakan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bila kita membayangkan betapa besarnya nikmat Allah dan betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan kurang-kurangnya bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menangis ketika sholat tahajud sampai masuknya waktu subuh. Bayangkan, dari sholat tahajudnya Nabi dimulai di sepertiga malam, jemaah rahimakumullah, sekitar jam 12, jam 1, sampai masuk waktu subuh. Ibu-ibu, itu beliau tidak berhenti menangis sampai dadanya basah. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Jadi Aisyah membayangkan tangisannya Nabi itu seperti orang yang baru melakukan dosa besar. Makanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jawaban yang sangat singkat, ibu-ibu, tetapi memukul setiap yang membaca hadis ini dan setiap orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? "Afalan akuna abdan syakura." Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata Nabi nangis semalaman mulai dari awal tahajud sampai masuk waktu subuh. Itu karena membayangkan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita membayangkan nikmat Allah, ibu-ibu, nggak akan kurang-kurang yang bersyukur kepada Allah. Kita akan selalu menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah sekalipun yang menyusahkan hati kita, yang menyulitkan hidup kita, karena kita membayangkan nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan
kesulitan yang Allah berikan kepada kita, maka saat itu kita tetap menyebut alhamdulillah. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, baik ketika kita senang maupun ketika kita susah, baik ketika kita bahagia maupun ketika kita sulit. Ibu-ibu, tetaplah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh walaupun kita sulit, tetap kita memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajiannya apa ini? Saya ingin menyampaikan dulu apa yang dimaksud dengan tema Mutiara Al-Quran. Mohon maaf kalau apa yang saya pahami tidak seperti yang ibu-ibu pahami ya. Karena saya tadi tanya, ternyata panjenengan belum paham apa itu Mutiara Al-Quran. Baik. Mutiara Al-Quran kalau dalam versi saya, jemaah rahimakumullah, yaitu nasihat-nasihat yang sangat penting, singkat, yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Sebenarnya Al-Quran ini kan terdiri dari berbagai macam konten, ibu-ibu. Ada yang ayat berbicara tentang kisah, ya. Nah, kemudian ada ayat yang berbicara tentang hukum, ada ayat yang berbicara tentang sosial, ada ayat yang berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertemuan pagi hari ini jemaah rahimakumullah, saya tertarik untuk menyampaikan nasihat-nasihat Al-Quran yang ringkas tapi padat. Nah, sehingga nasihat-nasihat ini saya istilahkan dengan Mutiara Al-Quranul Karim. Ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah bahwa tidak ada nasihat yang paling indah dan tidak ada nasihat yang paling istimewa melebihi dari nasihat Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena nasihat Al-Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57 sampai 58. Surah Yunus ayat 57 sampai 58. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Allah. Nasihat dari Allah. Apa yang dimaksud nasihat dari Allah? Yaitu Al-Quranul Karim. Untuk siapa nasihat itu? Lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Artinya hanya orang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai nasihat-nasihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan saja, hanya menjadikan Al-Quran sebagai lantunan saja, tidak menjadikan Al-Quran sebagai nasihat-nasihat yang dapat memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus merasa dinasihati oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi orang tua kita, bukan lagi raja kita, bukan lagi pimpinan kantor kita, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus merasa sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menasihati kita sebagai orang beriman, tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya orang beriman kecuali dua kata, ibu-ibu. Sami'na
wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengarkan. Wa ata'na, dan kami mentaati. Itu dua kata tidak boleh dipisah, ibu-ibu. Sami'na saja tetapi tidak wa ata'na, maka Allah Subhanahu wa taala mengecamnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sejelek-jeleknya manusia itu adalah orang yang berkata sami'na tetapi mereka sebenarnya tidak mendengarkan karena mereka tidak melakukan. Atau wa ata'na saja. Wa ata'na dalam pengertian taat saja tapi tidak sami'na. Berarti taat dalam kondisi buta, taat tanpa ilmu, taat tanpa pemahaman. Ini juga tidak benar. Maka orang beriman ketika membaca Al-Quran atau ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia merasa dinasihati oleh Allah. Saat itu dia berkata, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jemaah rahimakumullah. Nah, bila kita merasa ketika membaca Al-Quran kita sedang dinasihati oleh Allah, insya Allah ibu-ibu, setiap ayat yang kita baca atau setiap surat yang kita baca, surat itu akan merubah hati kita menjadi lebih baik. Kenapa banyak orang membaca Al-Quran, banyak orang yang melantunkan Al-Quran, tetapi ayat-ayat yang dia lantunkan itu tidak berbekas di dalam hatinya. Jemaah rahimakumullah. Hanya enak di telinga, enak didengarkan, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Sebab ketika dia membaca, dia tidak merasa dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Iqra al-Quran ka'annama unzila ilaik. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepada kamu. Jadi kalau Allah nyebut kamu dalam Al-Quran, rasakanlah bahwa kamu itu adalah kita yang membaca. Kalau Allah menyebut kalian dalam Al-Quran, rasakanlah bahwa yang dimaksud kalian itu adalah kita yang membaca. Jemaah rahimakumullah. Maka insya Allah Al-Quran itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan inilah orang mukmin yang sesungguhnya, ibu-ibu. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah imannya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat untuk mengukur diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman ataukah belum. Kalau kita ingin mengukur, ukurlah dengan ayat ini, ibu-ibu. Yang pertama, orang beriman yang sesungguhnya itu adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Panjenengan kalau disebut nama Allah bergetar nama buatan hatinya? Terus kalau bergetar disebut nama siapa? Disebut nama debt collector baru bergetar. Takut. Berarti kalau kita disebut nama Allah, hati kita tidak bergetar takut kepada Allah, itu artinya kita masih belum menjadi mukmin, belum menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh, ya. Orang mukmin yang sungguhnya itu, ibu-ibu, pertama bila disebut nama Allah hatinya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ada perubahan di dalam hatinya. Dia berubah takut kepada Allah, bergetar hatinya, ya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat Allah, zadathum, maka ayat itu menambah mereka. Apa yang bertambah? Imana, imannya. Kalau kita dibacakan ayat Al-Quran, lalu iman kita bertambah, ibu-ibu, itu artinya kita al-mu'minun, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang bertambah bukan iman, justru yang bertambah ngantuk.
Dibacakan ayat Al-Quran, Masya Allah Ustaz, saya senang Ustaz baca ayat Al-Quran, bikin saya ngantuk. Nah, itu bukan orang mukmin. Makanya saya sering pesan kepada jemaah-jemaah pengajian, tidak hanya di sini, di tempat-tempat lain juga, ya. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Jangan menjadikan Al-Quran dan jangan membiasakan Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Siapa mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur, ibu-ibu? Mereka sebelum tidur menyetel murattal Al-Quran. Kemudian setelah dia ngantuk, dia tak lama setelah disetelkan murattal Al-Quran langsung ngantuk, jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah itu dia tidur dan membiarkan murattalnya berputar sendirian, tidak didengarkan. Karena kebiasaan demikian, akhirnya apa? Ketika di majelis taklim, di majelis ilmu dibacakan ayat Al-Quran, disampaikan ayat Al-Quran, bawaannya ngantuk. Ya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka orang beriman itu ketika dibacakan ayat Al-Quran, zadathum imana, imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan ayat tentang azab, dia ketakutan. Seperti sahabat Umar ibn Khattab, ibu-ibu. Sahabat Umar ibn Khattab pernah sakit 3 hari, jemaah rahimakumullah. Gara-gara ketika beliau sholat, imamnya membaca wa inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab Allah. Umar ketakutan dengan ayat tersebut, seakan-akan azab itu mau menimpa dirinya, sampai beliau pingsan kemudian sakit 3 hari, jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Kemudian ada lagi sahabat yang lain, ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat tentang azab, ya. Kemudian Nabi membacakan kepadanya ayat-ayat tentang azab. Lalu sahabat ini melarikan diri, ketakutan, jemaah rahimakumullah, sampai 3 hari tidak bertemu dengan Rasulullah. Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain, kemana si fulan? Kata sahabat yang lain, saya juga tidak tahu wahai Rasulullah. Tak lama setelah 3 hari sahabat ini datang menemui Nabi. Kemudian ditanya oleh Nabi, kemana saja engkau? Kemudian sahabat itu bercerita, ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut dan aku ketakutan ketika engkau membacakan ayat-ayat tentang azab, maka aku melarikan diri. Karena aku takut termasuk orang yang diazab oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai hamba Allah, wahai fulan, engkau tidak termasuk dalam golongan ayat tersebut, tetapi engkau termasuk dalam golongan ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, dan di surga itu dia mendapatkan sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Jadi sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika dibacakan ayat tentang azab, mereka masih ketakutan, ibu-ibu. Bagaimana dengan kita? Kita belum dijamin surga, belum dijamin selamat, jemaah rahimakumullah, tapi ketika kita dibacakan ayat-ayat tentang azab, sama sekali tidak muncul rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadikanlah Al-Quran sebagai mutiara terbaik dalam kehidupan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai nasihat terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang ibu-ibu, mohon maaf ya, ada manusia itu tersentuh dengan kata-kata motivator, sampai nangis ketika motivator menyampaikan kata-katanya yang indah. Tetapi herannya, banyak manusia disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan kandungan Al-Quran, tetapi mereka sedikit pun tidak menangis. Apakah dia menganggap kata-katanya motivator itu lebih tajam dibandingkan kata-kata Al-Quran? Ataukah hatinya sudah keras sehingga Al-Quran itu tidak mau masuk ke dalam hatinya? Na'udzubillah min zalik. Maka jemaah rahimakumullah, perbaikilah cara berpikir kita tentang Al-Quran, bahwa nasihat yang paling agung, nasihat yang paling mulia, nasihat yang paling dapat melembutkan hati tidak ada lain kecuali Al-Quranul Karim.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam pertemuan ini ada 10 mutiara Al-Quran yang ingin saya sampaikan, dan semoga menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua, sehingga 10 ayat ini bisa merubah hati kita menjadi lebih baik dan bisa merubah hidup kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau kita bicara mutiara Al-Quran, sungguh sangat banyak, karena semua ayat-ayat Quran itu adalah mutiara, ibu-ibu. Baik, kita mulai. Yang pertama, mutiara nomor 1, Al-Baqarah ayat 45. Kita baca, saya baca, panjenengan mengikuti, setelah itu terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan raihlah pertolongan Allah, sama-sama. Dan raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Subhanallah. Ini ayat yang sangat singkat tetapi padat, ibu-ibu. Ayat ini harus menjadi kaidah kita untuk kita pegang dalam kehidupan kita, jemaah rahimakumullah, ya. Bahwa Allah mengatakan wasta'inu, raihlah pertolongan Allah. Kenapa kita harus meraih pertolongan Allah? Sebab dalam hidup ini kita tidak akan selamat kecuali ditolong oleh Allah. Kita tidak dapat rezeki kecuali diberi oleh Allah. Kita tidak akan terjaga kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hidup ini kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, jemaah rahimakumullah. Allah mengatakan dalam surah yang lain, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian semua akan menjadi orang-orang yang rugi. Kita selalu butuh pertolongan Allah, ibu-ibu. Dan ini kita nyatakan di dalam sholat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan, jemaah rahimakumullah. Kenapa Allah nyuruh kita minta pertolongan kepadanya? Karena Allah tahu kita ini makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifah. Manusia diciptakan penuh kelemahan, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Karena itu Allah nyuruh kita minta tolong kepadanya. Dan Allah nyuruh kita mencari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sibuk mencari tolong, minta tolong kepada manusia, lalu kita lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu, ibu-ibu, ketika dia mendapati kesulitan, mendapati sesuatu yang berat dalam hidupnya, pertama yang dia temui siapa? Allah. Bukan manusia, tetapi Allah. Nah, supaya kita bisa meraih pertolongan Allah, kaidah penting di dalam ayat ini adalah bis-sabri was-salah. Kunci pertama, ibu-ibu, sabar. Yang kedua, sholat. Subhanallah. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Kenapa sabar dulu? Kok bukan sholat dulu? Jemaah rahimakumullah. Coba, supaya tidak ngantuk panjenengan. Yang bisa menjawab atau punya pandangan, kenapa Allah nyebut sabar dulu baru sholat? Bukankah sholat termasuk rukun Islam, sedangkan sabar tidak termasuk dalam rukun Islam? Baik, kenapa Allah nyebut sabar dulu? Ini kata ulama,
untuk menunjukkan bahwa sabar itu tingkatannya lebih tinggi daripada sholat. Sabar itu tingkatannya lebih tinggi daripada sholat. Karena apa? Tidak ada orang sholat kecuali dia orang sabar. Kalau dia nggak sabar, nggak mungkin sholat. Apalagi sholat tarawih, ibu-ibu. Ya kan? Kalau dia nggak sabar, nggak mungkin dia sholat, jemaah rahimakumullah. Sholat tarawih berjam-jam di Arab. Kalau di Indonesia bermenit-menit, bukan berjam-jam. Di Arab itu paling sebentar sholat tarawih 2 jam, ibu-ibu. Kalau kita di Indonesia ini sholat tarawih paling lama, bukan paling sebentar, paling lama 1 jam, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran. Panjenengan ngaji ini, kalau nggak sabar, jam 7 nanti pulang panjenengan. Ya kan? Belum jam 8 sudah pulang. Kecuali ada keperluan mendesak, mungkin panjenengan harus keluar. Tetapi kalau tidak sabar, nggak mungkin panjenengan mau betah berlama-lama di pengajian. Jadi jam 6 tadi. Dari jam 6 sampai jam berapa? Jam 8. Ustadznya datang jam 6 walaupun ada di sini datang jam setengah 7 ya. Artinya apa? Tidak mungkin panjenengan mau duduk berlama-lama di sini kalau nggak ada kesabaran. Jadi sabar itu dibutuhkan setiap saat, jemaah rahimakumullah. Makanya Allah nyebut sabar dulu baru sholat. Kemudian yang kedua, sabar itu jangka waktunya setiap saat, sedangkan sholat tidak setiap saat. Sabar setiap saat, 24 jam kita dituntut sabar, ibu-ibu. Kita nggak boleh bilang ke orang, saya kalau siang sabar tapi kalau malam nggak sabaran. Nggak boleh begitu. Sabar itu setiap saat. Beda dengan sholat. Sholat itu ada waktunya. Sholat subuh ada waktunya tersendiri. Tidak setiap saat kita dituntut untuk sholat. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, orang yang sabar pasti selamat. Tapi orang yang sholat belum tentu selamat. Ada nggak orang sholat tapi celaka, ibu-ibu? Ada nggak orang sholat tapi dia celaka? Ada. Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai terhadap ibadah sholatnya. Tetapi kita tidak akan mendapati dalam Quran kalimat fawailul lis-sabirin, celakalah orang yang sabar, enggak ada. Artinya ketika orang itu sabar selama dia beriman kepada Allah dan dia menjadi orang yang sabar, Allah akan menjamin dia selamat, jemaah rahimakumullah. Nah, untuk meraih pertolongan Allah kita butuh 2 kunci ini, ibu-ibu. Ini rumus tidak boleh dirubah dan tidak bisa dirubah, jemaah rahimakumullah. Ini rumusnya orang beriman dalam menjalani kehidupan. Bila dia menghadapi kesulitan atau ingin menghadapi sesuatu yang berat, rumusnya 2 ini. Pertama, sabar. Karena apa? Karena dengan sabar itulah Allah bersama kita. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ibu-ibu, Allah itu bersama manusia, bersama hambanya ada 2 yang disebut oleh ulama dengan istilah ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Jadi kebersamaan Allah itu ada 2. Ada kebersamaan yang bersifat umum, ada kebersamaan yang bersifat khusus. Kebersamaan yang bersifat umum ini semua makhluk mendapatkan. Yang dimaksud adalah Allah mendengar mereka, Allah melihat mereka, Allah menyaksikan mereka, Allah mengetahui mereka. Ini kebersamaan secara umum, ibu-ibu. Nah, semua manusia dan semua makhluk diketahui, didengar, dilihat dan disaksikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada kebersamaan yang bersifat khusus, ibu-ibu. Kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu Allah tidak hanya mendengar, Allah tidak hanya melihat, Allah tidak hanya menyaksikan, Allah tidak hanya mengetahui, tetapi Allah juga memberikan pertolongan, subhanallah. Jadi kalau kita punya masalah,
punya kesulitan, punya sesuatu yang besar kita hadapi dalam hidup ini, Allah tidak hanya melihat kita punya masalah, Allah tidak hanya menyaksikan masalah kita, Allah tidak hanya mendengarkan permohonan kita, Allah tidak hanya melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika Allah bersama kita secara khusus, Allah akan kirimkan pasukan untuk menolong apa yang sedang kita hadapi. Jemaah rahimakumullah. Itulah yang dimaksud dengan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan dengan Allah yang bersifat khusus. Nah, untuk bisa meraih kebersamaan dengan Allah yang bersifat khusus, ibu-ibu, ini salah satu kuncinya adalah sabar. Apa? Sabar, karena ayatnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah tidak hanya melihat mereka, Allah tidak hanya menyaksikan mereka, Allah tidak hanya mendengar mereka, Allah tidak hanya mengetahui mereka yang sabar, tetapi Allah akan hadir, Allah akan kirimkan pasukan untuk menolong kehidupan orang-orang yang sabar. Jemaah rahimakumullah. Maka sabar. Betapa banyak orang yang tidak sabar, akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, sabar. Orang yang tidak sabar menunggu dia punya rumah, jemaah rahimakumullah, apa yang dia lakukan? Dia akan datang ke bank, kemudian dia pinjam uang di bank, kemudian terjadilah riba besar-besaran di situ. Padahal 1 dirham riba, kata Nabi, itu dosanya lebih dahsyat dibandingkan berzina sebanyak 36 kali. Nauzubillah. 1 dirham itu 5.000, ibu-ibu. 5.000 harta riba yang dimakan oleh seseorang dosanya lebih besar dibandingkan berzina sebanyak 36 kali. Nauzubillah min dzalik. Jemaah rahimakumullah. Kenapa itu terjadi? Karena orang tidak sabar menunggu. Jemaah rahimakumullah. Kalau dia sabar menunggu rizki itu datang, sabar menunggu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin terjadi seperti itu. Dan pasti Allah akan mengabulkan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sabar. Oleh karena itu, untuk bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama adalah sabar, ibu-ibu. Ya, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, untuk bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wassalah. Kuncinya apa? Salat, jemaah rahimakumullah. Salat. Jadi apa-apa orang beriman itu cara menyelesaikan masalah itu dua ini, ibu-ibu. Kadang ada orang susah, ini gimana cara menyelesaikan? Bingung dia. Padahal Allah sudah mengajarkan dalam ayat ini. Betulkah dia orang beriman kepada Allah? Jangan-jangan dia tidak pernah membaca Al-Quran, sehingga dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Allah sudah kasih tahu kepada kita cara menyelesaikan masalah pertama dan yang paling utama adalah sabar. Kemudian yang kedua apa? Salat. Gelar sajadah, ambil air wudu, kemudian salat. Salat apa Ustaz? Salat hajat. Kemudian salatlah dengan khusyuk, sujud kepada Allah. Setelah itu angkat tangan, minta pertolongan kepada Allah. Pasti Allah tolong, ibu-ibu. Jadi salat itu senjatanya orang beriman. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita tidak percaya salat bisa menyelesaikan masalah, ya sudah, berarti kita diragukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ada apa-apa yang besar, ibu-ibu, pasti beliau melakukan salat. Dikatakan dalam hadis yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW bila ditimpa urusan yang besar, shalla, langsung Nabi salat. Jemaah rahimakumullah, langsung salat. Enggak kesana kemari buat status di WA, buat status di Instagram, ya Allah betapa sulitnya hidup ini, ya kan? Ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan keluarga, dia enggak datang kepada temannya,
nggak curhat kepada temannya, tapi dia datang kepada Allah karena dia tahu masalah itu yang bisa menyelesaikan Allah. Allah yang mendatangkan masalah itu, Allah pula yang bisa menyelesaikan masalah itu. Karena itu dia sholat, dia gelar sajadah, dia ambil air wudhu, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak hal lain Nabi mengajarkan kita sholat ketika terjadi sesuatu yang sulit, ibu-ibu. Misalnya ketika terjadi musim kemarau panjang, susah air, susah minuman, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Sholat. Bukan puasa, jemaah rahimakumullah. Puasalah kalian supaya turun hujan. Tidak. Bukan membaca Al-Quran, bacalah Quran supaya turun hujan. Tidak, jemaah rahimakumullah. Tetapi yang diperintahkan oleh Nabi ketika terjadi kemarau panjang dan supaya Allah menurunkan hujan, Nabi memerintahkan kita apa? Salat. Namanya salat apa? Salat istisqa, salat minta air, salat minta hujan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ketika terjadi sesuatu yang menakutkan, ibu-ibu, sesuatu yang menakutkan seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Bagi orang dulu gerhana itu menakutkan. Jemaah rahimakumullah, menakutkan. Nabi kalau terjadi gerhana, beliau mondar-mandir, mukanya berubah ketakutan. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata Nabi, "Sekarang sedang gerhana. Aku takut kiamat terjadi." Subhanallah. Para sahabat juga begitu. Ibu-ibu, ketika terjadi gerhana, mereka ketakutan. Orang sekarang ketika ada gerhana bukannya ketakutan, malah ditunggu-tunggu, difoto, di video, kemudian dijadikan status. Jemaah rahimakumullah. Nah, ketika sesuatu yang menakutkan, yang mencekam itu sedang terjadi, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat gerhana. Jadi apa saja ibu-ibu yang menakutkan dalam kehidupan kita, yang mencekam dalam kehidupan kita, yang berat dalam kehidupan kita, maka lakukan apa? Sholat. Sholat 2 rakaat, sholat hajat atau sholat sunnah mutlak, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Subhanallah. Jadi kunci untuk meraih pertolongan Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Maka jadikanlah ayat ini, potongan ayat ini, pegangan, kaedah dan mutiara, jangan sampai kita lepas, kita pegang terus ibu-ibu. Ini kaedah kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Mutiara yang kedua, Al-Baqarah ayat 83. Mutiara yang kedua yaitu Al-Baqarah 83. Surah Al-Baqarah ayat 83. Baca sama-sama. Saya dulu baru panjenengan. Wa qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna. Ha, bukan hu. Harus ha. Wa qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Hafal nggak ayatnya? Ini pertemuan berikutnya nanti kalau ada pertemuan di sini, hafalan ayat ini. Ayat-ayat ringkas tapi padat. Jadi majelis ini nanti ada dapatnya. Tidak hanya mencatat, mendengarkan, tetapi panjenengan hafal sehingga bisa panjenengan ingat setiap saat. Wa qulu lin-nasi husna, ini juga kaidah penting bagi kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menasihati orang beriman. Wa qulu, dan ucapkanlah, lin-nasi, kepada semua manusia. Allah menyebutkan manusia secara umum,
baik dia orang beriman maupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diucapkan? Husnan, kata-kata yang baik. Nah, apa yang dimaksud kata-kata yang baik, ibu-ibu? Ini ada dua pengertian atau ada dua maksud ya. Yang pertama, perkataan yang baik itu mencakup dua ya. Jadi perkataan yang baik itu mencakup dua. Satu, baik dalam cara menyampaikannya. Baik dalam cara menyampaikannya. Yang kedua, baik dalam konten ucapannya. Isi ucapannya baik. Nah, ini dua kalau bergabung dalam ucapan seseorang, barulah dia disebut wa qulu linnasi husna. Ya. Jadi Allah menuntut kita, memerintahkan kita untuk berkata yang baik dengan dua unsur tadi. Baik cara menyampaikannya, kemudian baik kontennya atau isi ucapannya. Jamaah rahimakumullah. Kalau isinya baik tetapi cara menyampaikannya tidak baik, ini juga belum husna. Belum bisa dikatakan perkataan yang baik. Ya. Contohnya, panjenengan nyuruh anak sholat, baik nggak itu? Kontennya baik, tapi cara menyampaikannya tidak baik, sambil marah-marah, ya kan? Sambil mendelik, wajahnya menakutkan. Sholat, kalau kamu nggak sholat, ibu pukul kamu. Itu cara menyampaikannya tidak baik, ya, sambil marah-marah. Nah, ini belum bisa disebut dengan qaulan hasanah, ucapan yang terbaik. Jemaah rahimakumullah. Atau cara menyampaikannya baik tapi isinya jelek, tidak baik. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Cara menyampaikannya lembut banget. Seperti orang-orang misionaris itu. Ibu-ibu, lembut mereka cara menyampaikan. Diurut dari awal sampai akhirnya mereka yang diajak itu mau masuk ke dalam agama Kristen. Ya kan? Lembut ucapannya. Nah, maka dua unsur ini harus ada di dalam sebuah ucapan agar ucapan itu termasuk dalam ucapan yang baik. Jamaah rahimakumullah. Kepada siapa kita harus berkata yang baik? Allah menyebutkan linnas, kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Jangan hanya berkata baik kepada teman, jangan hanya berkata baik kepada kawan, tapi kepada semua orang berkata baik, ibu-ibu, termasuk juga kepada anak. Walaupun kadang orang tua ini karena merasa punya otoritas, karena merasa berkuasa, akhirnya dia semena-mena berkata kepada anaknya. Kadang memarahi anaknya, kadang menyinggung perasaan anaknya, dan sebagainya. Padahal Allah mengatakan berkata baiklah kepada semua manusia, baik kepada orang beriman maupun kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya kan dua dalam hadis, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik. Cara menyampaikannya baik, kontennya juga baik. Au, kalau tidak bisa berucap yang baik, liyasmut, diam. Karena diam itu menyelamatkan, ibu-ibu. Nabi mengatakan as-sumtu najah, diam itu pasti selamat. Kalau orang yang berbicara itu ada dua kemungkinan, antara selamat dan tidak selamat. Tapi kalau diam, Nabi memastikan dia pasti selamat. Jemaah rahimakumullah. Maka pagi hari ini yang paling selamat adalah panjenengan. Karena diam, apalagi diam dan tidur, itu tambah selamat ya. Yang paling mengkhawatirkan siapa? Saya yang berbicara dari tadi jam 6. Ini sekarang sudah hampir 1 jam ibu-ibu saya berbicara di depan ini. Dan setiap ucapan saya
akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat itu dilafazkan kecuali telah dicatat oleh malaikat raqibun atid, oleh malaikat raqib atid. Jemaah rahimakumullah. Jadi setiap kata yang saya sampaikan dari tadi jam 6 sudah berapa kata? Ya, sudah berapa kalimat, sudah berapa huruf, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Makanya yang paling mengkhawatirkan itu yang banyak bicara, yang banyak ceramah, yang banyak menyampaikan, itu yang paling mengkhawatirkan jemaah rahimakumullah. Ya kan? Maka supaya kita selamat ibu-ibu, bila kita tidak bisa berkata-kata yang baik, ya, diam jemaah rahimakumullah. Kalau begitu Ustadz diam aja biar selamat. Kalau saya diam tidak ada pengajian jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi pilihannya dua, berkata yang baik atau diam. Jaga lisan ibu-ibu. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan dari diriku? Kemudian Rasulullah SAW memegang lidahnya sendiri dan Rasulullah berkata, hadza, ini yang paling aku takutkan atas kamu. Betapa banyak manusia masuk neraka gara-gara ini, kata Nabi. Sambil dipegang lidahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga lisan ibu-ibu. Ya kan? Jaga lisan. Nah, bagaimana cara menjaga lisan itu? Yang pertama, supaya lisan kita terjaga jemaah rahimakumullah, yaitu jauhi perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Karena orang berkumpul pasti banyak apa? Banyak ngobrol. Orang banyak ngobrol itu banyak salah ibu-ibu. Apalagi obrolannya tidak jelas jemaah rahimakumullah. Gak mungkin orang berkumpul itu gak ngobrol, diam semua, gak mungkin. Ya kan, pasti mereka ngobrol, berbicara. Kadang karena tidak ada pembahasan yang lain, akhirnya temannya dijadikan pembahasan dalam obrolan mereka. Ya kan, menggibah temannya, menggibah tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Jadi hindari perkumpulan yang tidak ada manfaatnya jemaah rahimakumullah. Yang kedua, supaya kita bisa menjaga lisan kita, yaitu sadari bahwa setiap ucapan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal itu kita lakukan, insya Allah Allah akan menjaga lisan kita ibu-ibu. Jadi berkatalah perkataan yang baik kepada siapa saja, kepada orang beriman maupun yang tidak beriman, kepada orang tua maupun kepada anak muda. Kadang kita kalau kepada anak muda bahasanya kurang bagus, ada sedikit meremehkan jemaah rahimakumullah. Ya kan, padahal Allah mengatakan linnas, kepada semua manusia. Ya. Kenapa Allah memerintahkan kita berucap yang baik ibu-ibu, berkata-kata yang baik? Karena dengan kata-kata yang baik orang akan tenang dan bahagia dengan kita jemaah rahimakumullah. Orang itu merasa nyaman dengan kita. Kita bikin senang orang ibu-ibu, itu nggak harus pakai uang. Bikin bahagia orang nggak harus pakai barang jemaah rahimakumullah, nggak harus pakai hadiah. Kita juga bisa membuat orang tenang, bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang nyaman dengan kita, bisa dengan kata-kata yang baik jemaah rahimakumullah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, terkadang kata yang baik atau ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh sikap yang tidak baik. Allah mengatakan, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu kadang lebih baik daripada sedekah atau pemberian ibu-ibu. Contoh, kalau panjenengan memberi kepada pengemis, ya. Jadi ada dua orang, satu si A dan satu si B. Ini saya pakai contoh yang lain saja. Si A ini memberi kepada pengemis, kepada orang yang biasa minta-minta di lampu merah itu ibu-ibu. Pak minta amal, Pak minta amal, ya kan? Dia ngasih, diambilnya uang 10.000, dikasih, tapi mukanya nggak enak. Nih,
Kerja ya, kamu masih muda kok nggak kerja kamu ini. Hah? Dasar malas. Ini ambil sana pergi. Nah. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, tidak ngasih tapi ucapannya baik. Nggak ngasih tapi ucapannya baik. Mohon maaf Pak, saya nggak punya uang kecil. Semoga Bapak sehat selalu. Allah cukupkan rezeki Bapak. Maaf nggih Pak. Apa? Oh ngamuk ya? Wah itu nggak benar itu. Setan itu kalau ngamuk itu. Hati nuraninya pasti dia lebih nyaman dengan orang yang kedua dibandingkan orang yang pertama, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Walau kenapa dia ambil kalau dia tidak nyaman dengan orang yang pertama? Karena dia butuh duit. Dia butuh uang, jemaah rahimakumullah. Tapi sebenarnya hati dia tidak nyaman. Ibu-ibu, ketika ada orang ngasih kepada dia tetapi wajahnya tidak enak. Makanya supaya sedekah kita itu sempurna, kata Allah, itu harus baik dalam 4 itu. Sedekah itu harus baik dalam 4. Yang pertama, baik yang disedekahkan. Jadi barang yang disedekahkan itu barang yang baik ya. Bukan rokok, bukan alkohol dan sebagainya. Yang kedua, baik cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, baik cara memberinya. Yang keempat, baik niatnya. 4 perkara itu harus ada dalam sedekah kita, ibu-ibu. Kalau enggak, maka sedekah kita sia-sia. Yang pertama apa tadi? Baik zatnya, baik cara mendapatkannya, baik cara memberinya. Jadi memberinya baik. Mohon maaf Pak Bu, saya cuma punya segini gitu. Tidak menyombongkan diri, tidak bermuka masam, tidak cemberut dan sebagainya. Yang terakhir yang keempat, baik dalam niatnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi terkadang ibu-ibu perkataan yang baik itu lebih menyenangkan daripada pemberian. Kemudian jemaah rahimakumullah, sedangkan kepada orang tua, nah ini bahasanya khusus. Kalau kita berucap atau berkata-kata kepada manusia, itu bahasanya Allah menggunakan husnan. Pokoknya kata-kata yang baik, baik cara menyampaikannya, kemudian baik kontennya atau isinya. Tetapi khusus untuk orang tua, ibu-ibu, untuk orang tua kita jemaah rahimakumullah, itu Allah menggunakan istilah karimah. Wa kullahuma qaulan karimah. Berkatalah kepada keduanya qaulan karimah, dengan perkataan yang mulia, bukan yang baik ya. Tapi perkataan yang mulia, bukan lagi baik tetapi di atasnya baik, yaitu mulia jemaah rahimakumullah kepada orang tua. Jadi jangan samakan bahasa kita kepada teman kita, kepada kawan kita dengan bahasa kita kepada orang tua kita. Ambilkanlah bahasa yang terbaik, bahasa yang paling mulia. Kalau pakai bahasa Jawa berarti bahasa Jawa kromo, ibu-ibu, yang halus, yang lembut ya. Itu sebagai bentuk adab kita kepada orang tua. Jemaah rahimakumullah ya. Nah ini kaidah penting. Wa qulu lin-nasi husnan. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada semua manusia. Walaupun orang lain mengejek kita, walaupun orang lain mencela kita, walaupun orang lain marah kepada kita, tetap yang keluar dari lisan kita apa ibu-ibu? Kata-kata yang baik. Walaupun anak bikin kita jengkel, walaupun anak bikin kita sakit hati, tapi tetap yang keluar dari lisan kita sebagai orang tua adalah kata-kata yang baik. Mungkin panjenengan pernah dibuat jengkel oleh suami panjenengan, pernah dibuat sakit hati oleh suami panjenengan, tapi tetap kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik jemaah rahimakumullah ya. Kata-kata yang baik, bukan binatang yang keluar, ayam, wedus dan seterusnya. Itu bukan lisannya orang beriman.
lisannya orang beriman memegang teguh kaidah ini, ibu-ibu. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada semua manusia, baik dia kawanmu maupun lawanmu, baik dia suka kepada kamu maupun tidak suka kepada kamu, tetap berkatalah kepada semua manusia husnan, kata-kata yang baik, ya. Kita lanjut mutiara yang ketiga, jemaah rahimakumullah. Al-Baqarah 110. Kita baca dulu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Nah, ini kaidah supaya kita berbuat baik itu bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tapi karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini kaidah, ibu-ibu. Subhanallah. Allah mengatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kenapa Allah mengatakan untuk dirimu? Bukankah ketika kita bersedekah, berkata-kata yang baik itu untuk orang lain? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya bila kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ibu-ibu. Allah mengatakan dalam surah yang lain, in ahsantum li anfusikum. Bila kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Jadi kalau panjenengan bersedekah, jangan merasa berjasa kepada orang, ibu-ibu. Ini orang yang tidak paham kaidah yang ada di surah ini, jemaah rahimakumullah, atau di ayat ini. Ya. Kalau kita berbuat menolong orang, jangan merasa kita berjasa. Enggak apa-apa orang lain merasa kita berjasa, enggak apa-apa. Tetapi jangan sekali-kali kita merasa telah berjasa kepada orang. Jangan, ibu-ibu. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Justru kitalah yang terima kasih kepada dia. Karena Allah hadirkan dia sebagai sebab kita bisa berbuat baik kepada dia. Jemaah rahimakumullah. Makanya dalam ayat ini Allah menggunakan li anfusikum. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan li anfusikum, untuk diri kalian. Ibu-ibu, halo. Kalau panjenengan melakukan sesuatu untuk diri panjenengan, panjenengan melakukannya sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Banyak. Yang biasa apa yang istimewa? Yang istimewa. Karena apa? Untuk saya. Ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Sesungguhnya kebaikan yang kamu berikan kepada orang itu untuk diri kamu sendiri. Karena kembali kepada diri kamu, untuk diri kamu. Sebagaimana kalau kamu beli baju yang istimewa. Kalau kamu makan yang paling istimewa. Nah, karena kebaikan itu kembali kepada diri kamu, untuk diri kamu, berikanlah kebaikan yang istimewa kepada orang lain. Jadi kalau sedekah jangan sedikit. Sedekahlah yang istimewa, sedekahlah yang banyak. Karena apa? Itu kembali untuk diri kita sendiri, jemaah rahimakumullah. Masa untuk diri sendiri kita tidak melakukan yang terbaik, ibu-ibu. Ya, jadi sekali-kali jangan, jemaah rahimakumullah, kita merasa bahwa kita sedang berbuat baik kepada orang. Ketika kita berbuat baik, kita sedang merasa bahwa kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri.
Kemudian Allah mengatakan tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, tajiduhu indallah, kalian akan mendapati pahalanya di sisi Allah. Ini kaidah penting ibu-ibu. Supaya kita berbuat baik itu tidak melihat orangnya, tapi kita melihat pahala di sisi Allah. Ini penting. Betapa banyak orang berbuat baik karena apa? Dia melihat orangnya, bukan melihat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Gampangannya sekarang ini ibu-ibu, yaitu masalah kondangan ya. Kalau temannya datang, maka ketika temannya punya acara, dia pun juga datang. Tapi kalau temannya nggak datang, diundang oleh dia, dan suatu waktu temannya punya acara ngundang dia, dia pun juga nggak datang, jemaah rahimakumullah. Berarti dia berbuat baik itu bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi karena ingin membalas kebaikan orang lain. Ini secara ilmu yang mendalam ibu-ibu, yang bersangkutan belumlah termasuk dalam kaidah ayat ini, jemaah rahimakumullah. Nah, ketika kita berbuat baik, jemaah rahimakumullah, yang kita lihat bukan orangnya, yang kita lihat bukan siapa yang kita akan berbuat baik kepadanya, tetapi yang kita lihat adalah pahala di sisi Allah. Yang ada dalam pikiran kita adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kepada siapapun kita akan berbuat baik ibu-ibu. Kepada orang yang jahat terhadap kita, kepada orang yang baik kepada kita, kepada orang yang memusuhi kita, atau kepada orang yang mencintai kita, kita akan selalu berbuat kebaikan. Kepada orang yang menghargai kebaikan kita, atau kepada orang yang tidak menghargai kebaikan kita, kita akan selalu berbuat baik, jemaah rahimakumullah. Ya. Karena yang kita lihat, yang kita bayangkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan itu sekecil apapun, karena di dalam ayat ini Allah menggunakan kata min khairin, sebagian dari kebaikan kalian, artinya sekecil apapun kebaikan itu akan kita dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baiklah ibu-ibu. Dengan apa kita bisa berbuat baik? Berbuat baik, jemaah rahimakumullah. Bisa berbuat baik dengan harta, bisa berbuat baik dengan tenaga, bisa berbuat baik dengan ilmu, bisa berbuat baik dengan kedudukan. Jadilah orang yang berbuat baik. Sekecil apapun, tetap lakukan perbuatan yang baik. Kadang yang kecil-kecil itulah yang menyelamatkan ibu-ibu. Kenapa? Karena kita merasa tidak bangga, jemaah rahimakumullah. Karena kita tidak bangga, bahkan kita sudah melupakan. Sehingga yang kecil-kecil itu terkadang membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mutiara yang keempat, Al-Baqarah 148. Kita baca sama-sama. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ringkas padat, jemaah rahimakumullah. Allah memerintahkan kita untuk bersaing, berlomba. Nah, hakikatnya manusia itu sebenarnya suka bersaing, suka berlomba, itu fitrah manusia itu. Karena itu Allah mengarahkan manusia untuk berlomba dalam kebaikan. Jangan sampai berlomba dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya, hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk membangga-banggakan diri. Jadi pada umumnya manusia itu suka berlomba-lomba, suka bersaing. Ada yang saingan mobil, ibu-ibu. Ada nggak ini? Ada, bagus-bagusan mobil, ya kan?
yang satu beli mobil CR-V, ya, nggak terima satunya, langsung dia ke showroom, DP misalnya 20 juta, beli mobil Civic, ibu-ibu, yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan mobil CR-V. Jadi ada yang saing-saingan mobil, ada yang saing-saingan rumah, ibu-ibu, ya kan? Yang satunya bangun rumah bagus, nggak terima satunya kepanasan, dia juga bangun rumah lebih bagus. Jemaah rahimakumullah. Ada juga saing-saingan ilmu. Jadi banyak-banyakan ilmu. Ya. Saing-saingan membangga-banggakan dengan ilmunya, sehingga apa? Ingin dia dikatakan paling ustadz, ingin dia dikatakan paling ustazah. Ini juga nggak benar. Ada juga yang saingan pengikut, ibu-ibu, follower di Instagram, banyak-banyakan subscriber, ya, dan seterusnya. Itu persaingan yang semua sia-sia. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, saling banyak-banyakan harta, saling banyak-banyakan pengikut, saling banyak-banyakan urusan dunia. Kalau motifnya persaingan, jemaah rahimakumullah, tidak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, kecuali dia sudah masuk kubur, baru dia berhenti. Nah, persaingan dan perlombaan orang beriman itu Allah sudah mengarahkan dengan yang baik. Allah mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian al khairat, dalam berbuat kebaikan. Ayat ini betul-betul diamalkan oleh para sahabat, ibu-ibu. Jadi kalau urusan kebaikan mereka ada di pintu terdepan atau di barisan terdepan, jemaah rahimakumullah. Misalnya kalau panjenengan di Arab Saudi, ya, yang masih kebiasaan itu masih ada sampai sekarang. Bila sudah masuk ke masjid, maka mereka akan berebut shaf yang pertama. Subhanallah. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Bedakan dengan tradisi kita di Indonesia ini. Berlomba-lomba ambil shaf yang paling belakang. Tapi ibu-ibu yang ngaji langsung menyangga, Ustadz, bukankah wanita itu yang paling utama shaf belakang? Sehingga kalau ngaji maunya shaf belakang terus. Ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, ada juga sahabat Nabi SAW yang berlomba-lomba banyak-banyakan sedekah. Ini boleh, ibu-ibu. Ya, banyak-banyakan sedekah. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengamalkan ayat ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan, jemaah rahimakumullah. Ya. Pernah Abu Bakar dan Umar lomba sedekah yang paling banyak. Ini dua sahabat dijamin surga, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin berinfak untuk peperangan, maka berinfaklah. Maka Umar berkata, sekarang inilah saatnya aku akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Maka dia pulang ke rumahnya, ibu-ibu. Kemudian dia ambil setengah dari hartanya. Jadi kalau punya 1 M, diambilnya 500 juta. Kemudian dikasihkan kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, wahai Umar, kenapa banyak banget ini kamu sedekah? Tidak seperti biasanya. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Umar, ya Rasulullah, aku tinggalkan setengahnya. Subhanallah. Kemudian tak lama setelah Umar datang, ibu-ibu, setelah itu Abu Bakar datang, jemaah rahimakumullah, dan Abu Bakar membawa semua hartanya. Jadi kalau punya 1 M, dibawa 1 M itu, semuanya dibawa dan diberikan kepada Rasulullah untuk infak peperangan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sedekahmu sangat banyak ini. Nabi mau bilang lebih banyak dari Umar, sungkan, jemaah rahimakumullah. Tapi waktu itu sedekahnya dilihat oleh Umar sangat banyak, ya, lebih banyak daripada sedekahnya Umar ibn Khattab. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar?
aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Aku tinggalkan siapa? Allah dan Rasulnya. Berani nggak seperti Abu Bakar? Ibu-ibu, halo, berani nggak panjenengan seperti Abu Bakar? Ya kan? Kayaknya iman kita ini masih seperti Umar lah, setengah masih. Nah, kalau punya 100.000 dikasihnya 50.000, itu imannya Umar. Ya kan? Yang oportunis itu 100.000 malah ngasih 1.000. Jamaah rahimakumullah, keterlaluan. Ya kan? Itu imannya siapa itu? Imannya kita, jamaah rahimakumullah. Ya. Artinya para sahabat itu betul-betul mengamalkan ayat ini. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau temannya hatam Quran sudah hatam 1 kali di bulan Ramadan ini, padahal sudah ini Ramadan yang ke-10 jemaah rahimakumullah. Yang ke-11 bagi Muhammadiyah, yang ke-10 bagi yang ikut pemerintah jemaah rahimakumullah. Nah, maka dia lihat temannya sudah hatam Quran 1 kali, maka dia mengejar supaya bisa hatam Quran. Jadi iri dalam kebaikan itu dianjurkan ibu-ibu. Nabi mengatakan la hasad illa fitnatain. Tidak boleh iri kepada orang kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, iri kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia menggunakan hartanya untuk bersedekah. Subhanallah. Orang yang seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk iri kepadanya. Maka jemaah rahimakumullah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada 2 orang kita harus iri kepadanya. Kata Nabi, yang pertama orang kaya yang rajin sedekah. Yang kedua orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah dan dia membaca siang dan malam. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau panjenengan lihat orang senang baca Quran, bahkan berkali-kali hatam Quran, itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk iri kepadanya. Termasuk juga ketika kita melihat orang kaya senang bersedekah, sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sedekah, dan seterusnya, itu kita diperintahkan iri kepadanya. Ada kelompok orang miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kalah dengan orang kaya. Kenapa? Kata Nabi. Iya, orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka bersedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami tidak ada yang mau disedekahkan. Justru kami butuh disedekahi, wahai Rasulullah. Berarti kami kalah dengan orang kaya itu. Kata Nabi, maukah aku ajarkan kepada kalian amalan, bila kalian lakukan, kalian akan menjadi orang yang paling mulia dibandingkan orang sebelum kalian dan orang setelah kalian. Jemaah rahimakumullah. Kemudian orang miskin itu senang. Mau wahai Rasulullah, mau. Akhirnya Nabi mengatakan, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah sholat. Jadi amalan itu ceritanya amalan orang miskin, ibu-ibu, supaya bisa nyaingi amalannya orang kaya. Maka orang miskin itu pun mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, jemaah rahimakumullah, selepas sholat. Dan amalan itu disembunyikan oleh mereka. Jangan sampai orang kaya tahu. Kalau enggak, mereka nanti bisa menyaingi mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka lagi. Tapi sebaik-baiknya dan sehebat-hebatnya orang menyembunyikan, orang lain tetap bisa tahu, jemaah rahimakumullah. Tak lama kemudian orang kaya pun tahu amalan mereka. Maka orang kaya pun mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka. Jadi selepas sholat orang kaya juga baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Orang miskin kecewa, ibu-ibu. Orang miskin merasa terkalahkan lagi. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kalah lagi dengan orang kaya. Kenapa? Kata Nabi, orang kaya sudah mengetahui amalan kami. Mereka juga membaca apa yang kami baca setelah sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ada enggak orang yang seperti ini sekarang, ibu? Ya kan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sampai dia merasa kalah dari temannya gara-gara dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh temannya. Jemaah rahimakumullah.
Nah, maka kaidah ini harus kita pegang. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wallahu taala alam bissawab. Yang kelima Al-Baqarah 186. Jenengan tulis surah dan nomor ayatnya saja. Al-Baqarah 186. Kemudian mutiara yang keenam Al-Baqarah 197. Yang ketujuh Al-Baqarah 216. Kemudian yang kedelapan Al-Baqarah 237. Yang kesembilan Al-Baqarah 245. Yang terakhir Al-Baqarah 237, ibu-ibu. 237. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Dan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ini yang mutiara ke-8 itu bunyinya wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan atau kebaikan di antara kamu. Artinya jangan melupakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ketika panjenengan dulu kuliah, ibu-ibu, mungkin panjenengan pernah ditolong sama orang atau dibantu sama orang, itu jangan dilupakan. Ya, Nabi tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang pernah berbuat baik kepada Nabi itu adalah orang kafir, yaitu Mut'im bin Adi. Ya, Nabi pernah mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, aku akan lepaskan tawanan orang-orang kafir ini, karena aku ingat kebaikan Mut'im bin Adi yang pernah menjamin keselamatanku walaupun dia masih kafir. Kalau yang di nomor 10, wa anta'afu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wallahu taala alam shawab.